Okay, take her out. Fire! Come on, move it, move it, move it! Menjadi seorang kapten di prajurit angkatan darat memanglah sangat tidak mudah, karena dibutuhkan keahlian khusus serta kemampuan dan strategi yang handal untuk memimpin pasukannya. Selain itu, kemampuan sang kapten juga harus didukung dengan keberanian dan keahlian anak buahnya itu sendiri, yang sudah dilatih khusus dalam menuntaskan sebuah misi. Namun bagaimanakah sebaliknya jika seorang kapten memimpin sebuah pasukan yang kurang berpengalaman dalam berperang melawan musuh untuk menyelesaikan sebuah misi berbahaya? Karena di pembahasan kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang berjudul Soldiers of Fortune. Adalah judul film Hollywood bergenre drama action where yang dirilis pada tanggal 3 Agustus 2012 dan disutradarai oleh Maxim Korostayevsky serta melibatkan beberapa aktor laga diantaranya Christian Slater sebagai Kapten Kenji, Shin Bin sebagai Roman, Ving Rhames sebagai Grimon, Dominic Monaghan sebagai Tommy Shin, Oksana Korostayevskaya sebagai Cecilia, Charlie Bailey sebagai Charlie, James Cromwell sebagai Sam, dan masih banyak lagi. Jadi bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Siapkan mental dan amunisi kalian. Jangan lupa diisi penuh dan ayo kita berangkat menuju ceritanya. Di scene pembukaan film kita dibawa Google Earth menuju ke sebuah tempat di Afghanistan dan memperkenalkan kita kepada seorang kapten bernama MC Kenji yang sedang menjalankan sebuah misi untuk menemukan penyimpanan senjata kelompok Taliban. Bersama beberapa rekannya diantaranya bernama Mike yang kini tengah melakukan penyamaran dengan mengenakan pakaian wanita Taliban untuk mencoba masuk ke tempat tentara Taliban itu berada. Di saat itu juga terlihat sebuah mobil yang mengangkut beberapa tentara Taliban melintas dan menuju ke tempat tersebut. Karena menyadari hal itu, Kapten Kenji kemudian mengambil data salah seorang dari mereka dan melaporkannya ke pusat. Di sini ia mendapat informasi dari pusat bahwa orang itu adalah negosiator utusan CIA dan meminta Kapten Kenji untuk segera membatalkan misinya itu. Namun sayangnya penyamar yang dilakukan Mike kini berhasil ketahuan oleh tentara Taliban tersebut. Ia kemudian dibawa dan disekap di sebuah ruangan. Karena mengetahui itu, sang kapten kemudian menyusulnya dan harus berhadapan langsung dengan tentara Taliban itu. Di sana Kapten Kenji menerobos masuk ke tengah-tengah mereka dan menembaki satu persatu tentara mereka. Sementara di sisi lain, Mike yang tertangkap dipaksa oleh utusan CIA tersebut untuk memberitahukan berapa jumlah personil mereka dan akan membunuh Mike karena sudah mengganggu bisnisnya. Untung saja sang kapten datang tepat waktu untuk menolong Mike. Dan segera membebaskannya dari sekapan itu. Mereka akhirnya keluar dan meledakkan tempat Taliban tersebut. Empat tahun kemudian, Kapten Kenji bersama temannya Mike dikabarkan telah berhenti dari profesinya sebagai prajurit angkatan darat. Dan di sini terlihat Kapten Kenji sedang mengunjungi sebuah tempat poker bersama rekan-rekan barunya. Di antaranya bernama Ernesto dan Cecilia. Karena merasa dicurangi, Ernesto tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah Kapten Kenji dan menembaki beberapa orang yang ada di tempat itu. Kemudian meminta sang kapten untuk menyerahkan uang taruhan tersebut kepadanya. Put the money in the bag. Put the money in the bag. Saat menyerahkan uang itu, sang kapten dengan cepat merebut senjata milik Ernesto dan segera menodongkannya kembali ke arah Cecilia. Jack, you really want me to pull this trigger? Seketika itu beberapa orang yang ditembaki tadi segera berdiri kembali
dan mengatakan kepadanya bahwa ini semua hanyalah skenario yang sudah diatur oleh Ernesto dan Cecilia kakaknya untuk menguji kemampuan sang kapten yang sudah 4 tahun berhenti dari profesinya sebagai prajurit angkatan darat, karena mereka tertarik untuk mengajak Kapten Kenji berbisnis dengan mereka. Business with you. Kenzie, we need a man like you. Namun sang kapten yang sempat kebingungan dengan hal itu, ia kemudian pergi dari tempat tersebut dan meminta pendapat kepada Mike tentang tawaran itu. Di sana Mike mengatakan saat ini ia siap melakukan apa saja untuk mendapatkan uang demi anak dan istrinya. Namun sang kapten tetap tidak mau karena ia berpikir masih ada cara lain untuk mendapatkan uang selain harus dengan cara bertarung. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang mensponsori sebuah acara liburan ekstrim ke sebuah pulau, yaitu untuk merasakan sensasi berperang yang sesungguhnya dan menawarkan pelayanan serta keselamatan bagi para pengunjung yang ingin pergi ke sana. Di pagi harinya Kapten Kenji terbangun karena mendengar suara motor yang sangat mengganggu tidurnya. Dengan perasaan kesal ia kemudian keluar dari trailernya. Di luar sang kapten melihat Cecilia yang tertarik mengajaknya berbisnis waktu itu. Ia kemudian mengajak Kapten Kenji untuk sarapan bersama dan kembali menegaskan tawarannya itu kepada Kapten Kenji. Namun sang kapten yang sudah bosan dengan pertempuran, ia tetap menolak tawaran itu. Wanita itu kemudian memperlihatkan foto seorang anggota CIA itu kepadanya yang bernama Carter Mason dan mengatakan orang itulah yang membuat Kapten Kenji kehilangan pekerjaannya sebagai prajurit angkatan darat. Selain itu, Cecilia juga memperlihatkan foto seorang kolonel bernama Lupo bersama putrinya yang bernama Magda, yang kini tengah melakukan kudeta dengan kekuatan militernya untuk mengelola mineral dan logam langka di sebuah pulau, tepatnya di Eropa Timur bagian utara Laut Hitam yang disebut dengan Pulau Ular, dengan kepala keamanan yang dipimpin oleh Carter Mason itu sendiri. Adapun tujuan mereka mengajak Kapten Kenji berbisnis yaitu untuk melakukan pengawalan dalam pengiriman senjata ke camp mereka yang ada di pulau tersebut. Juga melakukan pengawalan terhadap beberapa orang kliennya dari kalangan orang-orang kaya yang ingin merasakan sensasi pertempuran dalam menjalankan misi untuk merebut pulau itu dari kekuasaan Kolonel Lupo bersama rekan-rekannya, Sultan Mah Bebas. Dari percakapan itu sang kapten akhirnya menerima tawaran tersebut. Dan di sini terlihat sebuah helikopter yang mengangkut orang-orang kaya itu menuju ke sebuah kamp pelatihan yang ada di Romania. Terlihat juga Kapten Kenji bersama temannya Mike yang sudah menunggu kedatangan mereka untuk melakukan pelatihan militer kepada mereka. Di antaranya bernama Charlie Halbert van der Beer yang merupakan seorang bangsawan asli Amerika. Kemudian selanjutnya Roman adalah seorang pengusaha logam ternama. Berikutnya adalah Sam yang merupakan direktur utama perusahaan telekom. Kemudian disusul oleh Grimon atau dikenal dengan Malaikat Maut yang merupakan seorang pedagang senjata terkemuka. Dan yang terakhir adalah Tommy Shin yang merupakan seorang pembuat video game terlaris di kalangannya saat itu. Kapten Kenji kemudian menghampiri mereka dan menjelaskan tentang peraturan-peraturan dalam menjalankan pelatihan militer kepada mereka. Setelah itu mereka pun diminta untuk mengemasi barang-barang bawaan mereka ke camp yang ada di tempat itu. Malamnya para sultan itu mengadakan pesta api unggun di sebuah pantai. Tanpa sepengetahuan mereka, Kapten Kenji bersama rekannya Mike sedang merencanakan sesuatu untuk menguji keahlian mereka dalam bertarung melawan musuh, dengan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Di saat semuanya sudah berhasil dilumpuhkan, sang kapten bersama temannya pun datang dan mengatakan betapa mudahnya melumpuhkan mereka. Well, at least we know who the most vulnerable are. Just training begins at 0600. Di pagi harinya mereka pun dilatih cara berperang oleh Kapten Kenji bersama rekannya Mike, hingga mereka benar-benar bisa menggunakan senjata api dan mampu melindungi diri mereka sendiri dalam pertarungan melawan musuh. Malamnya sang kapten mendatangi mereka ke campnya untuk mengamankan barang-barang bawaan mereka dan meminta mereka untuk segera tidur karena mereka akan berangkat meninggalkan tempat itu besok pagi. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju ke Pulau Ular dan melakukan pengawalan terhadap kapal yang mengangkut senjata-senjata yang akan dibawa ke camp mereka yang ada di sana. Namun sayangnya sesuatu yang di luar perkiraan mereka sebelumnya pun terjadi, karena di perjalanan mereka mendapat serangan rudal yang bertubi-tubi dari Carter Mason dan anak buahnya.
sehingga membuat kapal pengangkut senjata mereka hancur dan kapal yang mengangkut Mike bersama personil yang lain juga hancur akibat serangan itu. Port side boat, fire! Karena hal tersebut, Kapten Kenji sangatlah marah. Dalam kepanikan, akhirnya mereka berhasil menepi ke bibir pantai. Dan setelah mereka turun dari kapal tersebut, tiba-tiba serangan rudal dari anak Carter Mason kembali menembaki kapal mereka. Kini tersisalah Kapten Kenji bersama rekan-rekannya yang bukan dari anggota Angkatan Darat itu. Di sini sempat terjadi perdebatan antara mereka karena kejadian yang membuat Mike dan anak buahnya itu tewas. You! How much are you getting, huh? What are they paying you, Mike? I sold it to Colonel Lupo. We'll get paid. Saat itu juga Cecilia segera datang untuk menjemput mereka ke camp. Di sana mereka makan dan sejenak menghilangkan ketegangan mereka. Kemudian Ernesto meminta mereka untuk bermalam di campnya, namun sang kapten memilih untuk memindahkan campnya ke tempat lain karena khawatir akan keselamatan rekan-rekannya itu. Di pagi harinya mereka pun dikejutkan dengan suara meriam dari Carter Mason dan anak buahnya yang kini tengah melakukan penyerangan langsung ke camp Cecilia dan Ernesto. Oh, we got him here. Kapten Kenji bersama rekan-rekannya pun keluar dari campnya yang berada di atas bukit dan memantau itu dari ketinggian. Sang kapten kemudian pergi untuk menyelamatkan Cecilia dan meminta kepada rekan-rekannya untuk tidak membocorkan posisi mereka kepada pihak musuh. Namun mereka yang tidak tega melihat pembunuhan yang dilakukan tentara Carter Mason di bawah sana akhirnya melakukan penyerangan dengan menembaki satu persatu tentara musuh dari atas bukit persembunyian mereka. Can't bake a cake. Sementara di sisi lain, Cecilia yang akan ditangkap anak buah Carter Mason segera diselamatkan oleh sang kapten dan membawanya kembali bergabung dengan rekan-rekannya di atas sana. Di sana mereka melihat Ernesto yang ditembaki tank anak buah Carter Mason hingga tewas. Mengetahui itu, Cecilia pun sedih atas kematian Ernesto adiknya. Di samping itu, sang kapten juga menanyakan Charlie yang tidak bersama mereka saat itu. Sang kapten lalu mengajak teman-temannya untuk meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah helikopter melintas di atas mereka. Mereka kemudian bersembunyi dan mencari tahu di mana tempat helikopter itu akan mendarat. I said, where is that chopper coming from? Helicopter's coming from a helipad that serves them. It's about 3 kilometers from here. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Cecilia dan Roman, sehingga membuat Roman marah dan memukulnya. People died because of your business. Karena hal itu, Cecilia pun pergi dari tempat tersebut. Sang kapten yang mengetahuinya, ia pun segera menyusul Cecilia. Cecilia. It's too exposed up here. We gotta get back to the group. Sementara Roman dan yang lainnya segera mendekati helikopter itu dan hendak ingin melarikannya. Namun sayangnya semua itu adalah jebakan untuk menangkap mereka yang sudah diatur oleh Carter Mason bersama anak buahnya. See how easy it is to trap fools like you? Take them away. Di saat sang kapten dan Cecilia kembali, mereka melihat teman-temannya itu sudah tertangkap oleh tentara Carter Mason. Mereka pun dibawa ke markasnya dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sana mereka bertemu dengan Charlie yang menghilang dari kelompok mereka waktu itu. Charlie kemudian menanyakan tentang Kapten Kenji dan Cecilia kepada mereka. Charlie, we thought you were dead. Hey, Tommy. What happened to our captain? Dead. Awful. How do you still got... Di sini akhirnya ketahuanlah kalau Charlie sudah mengkhianati mereka dan diam-diam bekerja sama dengan Carter Mason untuk menangkap mereka. Karena hal itu mereka pun marah dan hendak menghajar Charlie. Namun Carter Mason dan anak buahnya tidak tinggal diam untuk menghajar mereka kembali. Di sisi lain, Kapten Kenji bersama Cecilia melihat Magda, putri kesayang Kolonel Lupo yang sedang asik bermain jet ski. Keesokan harinya mereka pun dibawa menghadap Kolonel Lupo untuk dimintai uang sebagai jaminan keselamatan mereka. Jika tidak, mereka akan dibunuh satu persatu oleh Kolonel Lupo dan anak buahnya.
half of your net worth. Your financial consultant will work out. Bastards really that tight-fisted. Kill this liar first. Di saat itulah sang kapten segera datang bersama Cecilia yang membawa Magda putri Kolonel Lupo sebagai sandera untuk membebaskan rekan-rekannya. Hold your fire! If you want your daughter back, you'll let these men go. Release the prisoners! Melihat hal itu, Kolonel Lupo segera membebaskan teman-temannya dan meminta anak buahnya untuk menahan tembakan. Mereka pun pergi dengan mengendarai sebuah kapal kecil. Di saat mereka hendak keluar dari tempat tersebut, Kolonel Lupo segera memerintahkan anak buahnya untuk menutup gerbang pintu keluar mereka, sehingga membuat mereka terjebak dan terpaksa harus meninggalkan kapalnya. Carter Mason bersama anak buahnya pun datang dan melihat kapal mereka yang tersisa di tempat itu. Sementara Kapten Kenji dan rekan-rekannya segera memasuki tempat penyimpanan senjata tentara Carter Mason dengan melumpuhkan 2 orang penjaga yang ada di tempat tersebut. Dan disinilah pertempuran sengit antara mereka dengan anak buah Carter Mason dimulai. Shit! We gotta get the hell out of here! Di sini mereka membagi unit dengan masing-masing target mereka. Told you I'd kill you. Stop messing around, you little chump. Charlie, don't do it. Sementara Sam yang mencoba menahan pergerakan tentara musuh akhirnya mengenai tembakan yang berulang-ulang ke tubuhnya. Karena merasa sudah tidak mampu lagi untuk melakukan perlawanan terhadap tentara musuh yang semakin bertambah, ia pun segera menembak bahan peledak yang ada di tempat itu. Number 5. Sam dan tentara Carter Mason pun tewas dalam ledakan tersebut. Pertarungan antara mereka pun berlangsung di luar area. Sementara Kolonel Lupo yang ingin melarikan diri bersama anak buahnya mendapat bidikan basoka dari Grimon dan berhasil mengenai kapal yang ditumpangi Kolonel Lupo bersama anak buahnya. Sedangkan putrinya yang bernama Magda juga tewas di tangan Cecilia. Dan kini tersisalah Kapten Kenji menyelesaikan tugasnya untuk menghabisi nyawa Carter Mason. Di ending film mereka pun merayakan keberhasilan mereka dan mengucapkan salam perpisahan atas kematian Sam. Dan film pun selesai.